Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NPM 2017-201500403 dari kelas R7F, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi implikatur guna memenuhi mata kuliah pragmatik dosen pengampu Pak Irwan Siagian, MPD. Mohon disimak ya, teman-teman. Implikatur merupakan salah satu bagian dalam pragmatik. Berkaitan dengan pengertian, terdapat beberapa pengertian tentang implikatur yang dikemukakan oleh ahli-ahli bahasa. Menurut Brown dan Yule, tahun 1996, halaman 31, istilah implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Pendapat itu bertumpu pada suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harfiah. Senada dengan pendapat itu, menurut Grace HP, menunjukkan bahwa sebuah implikatur merupakan sebuah proposisi yang diimplikasikan melalui ujaran dari sebuah kalimat dalam suatu konteks, sekalipun proposisi itu sendiri bukan suatu bagian dari hal yang dinyatakan sebelumnya. Gazdar, tahun 1979, halaman 38. Hampir sama dengan pendapat Brown dan Yule, tetapi Grace mencoba mengaitkan suatu konteks yang melingkupi suatu tuturan yang turut memberi makna. Nah, lebih singkatnya lagi, Grace HP, Suyono, tahun 1990, halaman 14, mengatakan implikatur percakapan sebagai salah satu aspek kajian pragmatik yang perhatian utamanya adalah mempelajari maksud suatu ucapan sesuai dengan konteksnya. Pengertian implikatur secara umum. Implikatur adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicara yang dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud keinginan atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Berangkat dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikatur percakapan adalah suatu bagian dari kajian pragmatik yang lebih mengkhususkan kajian pada suatu makna yang implisit dari suatu percakapan yang berbeda dengan makna harfiah dari suatu percakapan. Ciri-ciri implikatur percakapan. Apabila diperhatikan, implikatur percakapan memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakan dengan fenomena pragmatik lainnya.
Menurut Cruz, tahun 2000, halaman 349 sampai 351, ada 3 kriteria khusus yang merupakan ciri implikatur, yaitu bergantung konteks, dapat dibatalkan, dan dapat diperhitungkan. Ciri yang pertama yaitu bergantung konteks. Contohnya, pada kalimat 12, Arema ditaklukkan Persipura dengan skor 1-0 di Stadion Kanjuruhan, Kapanjen, Malang. Kalimat 13, Arema kalah dari Persipura. Kalimat 14 dalam percakapan, A bertanya, sebagai penggemar sepak bola Inggris, bagaimana perasaan Bapak dengan kegagalan Inggris dalam mengikuti Euro 2008? Lalu B menjawab, gak ada ruginya. Pada kalimat 12 dan 13, makna tuturan ditentukan oleh preposisi tuturan tersebut. Kekalahan yang diderita Arema disebabkan oleh ketangguhan dan kegigihan yang dimiliki Persipura. Jadi, kekalahan Arema terkait dengan Persipura. Sementara, makna pada 14b adalah berdasarkan konvensi antara penanya A dengan yang ditanya B. Lalu ciri yang kedua dapat dibatalkan. Makna tuturan berimplikatur dapat dibatalkan dengan kehadiran materi tambahan. Proses pembatalan dan materi tambahan dapat diamati pada contoh tuturan 15. A bertanya, Pak, jadi nggak Pak SBY memberi bantuan gempa bumi di Bengkulu waktu kunjungannya di Kabupaten Mukomuko kemarin? Lalu B menjawab, kalimat pertama, beliau masih meminta laporan yang lebih konkret. Lalu B, kedua, oh ya, sebagian bantuan telah diberikan Pak SBY secara langsung. Seumpamanya, A adalah wartawan dan B adalah gubernur Bengkulu, maka jawaban B1 mengandung implikatur bahwa Pak SBY belum memberikan bantuan gempa bumi di Bengkulu karena masih menunggu laporan yang lebih konkret dari pihak Stadkorlak. Sedangkan pada B2 menghapus implikatur tersebut. Ciri-ciri implikatur selanjutnya yaitu dapat diperhitungkan. Implikatur dapat diperhitungkan dengan menggunakan prinsip-prinsip umum berbasis pada makna konvensional dan informasi kontekstual. Menurut Cruz, tahun 2000, halaman 351. Makna konvensional dapat diabaikan oleh penutur ketika memaknai tuturan dengan konteksnya, tetapi ia dapat memaknainya. Misalnya, ada 2 orang yang secara manasuka setuju bahwa jika sewaktu-waktu salah satu di antara mereka mengatakan X, mereka akan memaknainya Y. Contohnya, antara 2 orang mahasiswa yang tidak dalam satu kos, bahwa manakala salah seorang mengatakan, Mas, ada teman wanitanya, atau Mas, ada tamu. Sementara si Mas menyadari bahwa dia tidak memakai baju. Respon atas tuturan khusus itu bersifat bebas karena itu jawaban tuturan tersebut bisa bersifat serius. Sebagaimana tampak dalam respon B dalam kalimat 19 dan bisa dijawab dengan bercanda seperti pada respon B dalam kalimat 12. Kalimat 19 dalam percakapan, A bertanya, Mas, ada ceweknya disuruh masuk nggak? Lalu B menjawab, terima kasih, saya pakai baju dulu. Lalu, percakapan, kalimat 20, A bertanya, Mas, ada ceweknya disuruh masuk nggak? Lalu B menjawab, suruh tunggu sebentar. Katakan padanya, Mas baru pulang dari angkasa luar. Menurut Chris HP tahun 1975, membagi implikatur menjadi 2 jenis, yaitu
implikatur konvensional dan non-konvensional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Contoh dari implikatur konvensional adalah dalam percakapan A. Saya kehabisan bensin. Lalu B menjawab, oh, di dekat perempatan sana ada pompa bensin. Seperti contoh tersebut, ujaran B mengemukakan untuk menyampaikan bahwa A dapat memperoleh bensin di sana. Istilah implikatur konvensional tidak memerlukan syarat konteks khusus agar dapat ditarik kesimpulannya. Lalu, implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Di dalam komunikasi, tuturan selalu menyajikan suatu fungsi pragmatik, dan di dalam tuturan percakapan itulah terimplikasi suatu maksud atau tersirat fungsi pragmatik lain yang dinamakan implikatur percakapan. Contoh tuturan di dalam suatu percakapan yang mengandung suatu implikasi percakapan adalah A. Ali sekarang memelihara kucing. Lalu B menjawab, hati-hati menyimpan daging. Tuturan B bukan merupakan bagian dari tuturan A. Tuturan A muncul akibat inferensi yang didasari oleh latar belakang pengetahuan tentang kucing dengan segala sifatnya. Adapun salah satu sifat dari kucing tersebut adalah senang memakan daging. Untuk dapat memanfaatkan implikatur secara baik, ada semacam aturan yang perlu dipatuhi pembicara, yaitu yang disebut maksim percakapan. Ada 4 macam maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim kualitas yaitu maksim yang berkaitan dengan kebenaran informasi yang dikatakan. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah, dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu pertuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Contohnya, dalam percakapan A, ada berapa maksim kerjasama menurut Gris? Lalu B menjawab, menurut buku Gris yang saya baca, ada 4 macam maksim dalam prinsip kerjasama. A bertanya, maksim apa sajakah itu? Lalu B menjawab, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Pada contoh tersebut, memberi sumbangan informasi yang benar bahwa menurut buku Gris yang dia baca, ada 4 macam maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan. Lalu yang kedua, maksim kuantitas yang berupa tuntutan berbicara seperlunya. Contohnya, pada kalimat pertama, orang buta itu ternyata tukang pijat. Lalu kalimat 2, orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Tuturan 1 dianggap lebih efektif dan efisien
serta mengandung nilai kebenaran atau truth value. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen tidak dapat melihat dalam tuturan kalimat kedua dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dalam kalimat kedua dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Maksim relevansi yaitu maksim yang berkaitan dengan kerelevansian dengan sesuatu yang dituturkan. Contohnya, dalam percakapan A, there is somebody at the door. Lalu B menjawab, I am in the bed. Ketika A mengatakan kepada B bahwa ada seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap B untuk membukakan pintu untuk tamu itu. Maka B mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban B mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan A untuk mengerti di mana B berada pada saat itu, sehingga B tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut. Lalu, maksim cara, yaitu maksim yang berwujud cara mengemukakan sesuatu. Maksim cara inilah yang dalam banyak hal menentukan penuturan seseorang. Contohnya pada percakapan A, Mas aslinya mana? Lalu B menjawab, saya aslinya Purworejo, Mbak. Dan E bertanya lagi, aduh, Mas ini gair banget. Maksud saya, KTP asli saya mana? Dialog tersebut sering terjadi ketika A sedang memfotokopi KTP di sebuah tempat fotokopi di Jogja. Setelah KTP selesai difotokopi, A bermaksud meminta KTP yang asli dengan mengatakan, Mas, aslinya mana? Dan ternyata ditafsirkan keliru oleh B karena dia menyangka bahwa A menanyakan asal-usul dia. Tuturan yang bersifat taksa seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat malu bagi pihak yang salah menafsirkan sebuah tuturan. Oleh karena itu, seyogyanya para peserta tutur menyadari bahwa hanya dengan memberikan kontribusi yang kooperatif, maka sebuah komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Kaidah penggunaan implikatur. Untuk dapat saling memahami maksud implikatur percakapan, para pelaku pembicaraan tidak dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa memperhatikan aturan main yang ada. Adanya aturan itu sendiri pada kenyataannya belum tentu disadari eksistensinya oleh para pembicara itu. Hal itu mungkin sekali disebabkan aturan itu telah menjadi bagian intuisi mereka atau telah menjadi konvensi tak tertulis yang secara otomatis akan dipatuhi oleh pemakai bahasa itu. Keadaan itu akan menjadi nyata jika dalam pembicaraan itu muncul orang ketiga yang belum tahu konteks pragmatiknya. Apalagi jika orang itu berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda, yang akan merasa tidak tahu kemana arah percakapan itu. Andai kata ia langsung nimbrung, ikut berbicara
kemungkinan adanya ketidakrelevansian apa yang diujarkan cukup besar. Aturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku pembicaraan tersebut oleh Grice disebut sebagai prinsip kerjasama atau cooperative principle. Clark and Clark tahun 1977, halaman 122, Levinson tahun 1985, halaman 101. Grice itu pun telah yang mula-mula mengemukakan konsep implikatur dalam percakapan yang merupakan inti dari teori yang dikembangkannya tentang bagaimana seharusnya orang mempergunakan bahasa. Ia mengasumsikan bahwa ada aturan yang dapat membimbing percakapan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Aturan-aturan itu kemudian disebutnya sebagai maksim percakapan atau maxim of conversation yang terdiri dari 4 macam kaidah yang tadi sudah dijelaskan. Implikatur dan pengajaran bahasa dan sastra. Kebiasaan orang untuk mengungkapkan suatu maksud dengan cara yang tidak langsung merupakan suatu yang bersifat universal dan dapat ditemui dalam berbagai bahasa. Perbedaan antar bentuk kebahasaan yang dipergunakan dengan sesuatu yang dimaksudkan ada yang terlihat dekat, namun ada pula yang cukup jauh sehingga terlihat seperti tidak berkaitan. Walau semua orang dibekali kemampuan alami untuk memperoleh bahasa, pada kenyataannya tidak mudah dan tidak semua orang mampu menangkap atau membuat implikatur, pengujaran bentuk-bentuk tak langsung tersebut. Apalagi orang juga memiliki kreativitas bahasa yang dengan kemampuan itu mereka dapat menciptakan bentuk-bentuk pengungkapan tak langsung yang baru sama sekali untuk berbagai keperluan dalam berbagai konteks pembicaraan. Dengan cara itu, pembicaraan menjadi menarik, selalu muncul suasana kebaruan, yang semuanya itu menunjukkan adanya sifat kedinamisan bahasa dan kreativitas pemakainya. Namun, hal itu juga berarti belum tentu dipahaminya apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara yang kurang siap menerima bentuk mengejutkan itu karena kurang dapat membuat inferensi makna yang sesuai. Jika hal terkait itu yang terjadi, berarti percakapan justru menjadi kurang komunikatif. Hal itu terbukti misalnya dalam rangka memahami puisi-puisi yang berisi eksploitasi. Bentuk-bentuk metaforis baru sering kita mengalami kesulitan. Apa yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa bentuk penuturan yang bersifat tak langsung yang pemahamannya membutuhkan pembuatan implikatur, inferensi makna perlu diajarkan sejak awal di sekolah. Lalu terdapat contoh, jika seorang guru mengatakan, papan tulisnya kotor, mau dituliskan di mana ini? Anak-anak kelas permulaan tidak akan begitu saja
dapat memahami bahwa sebenarnya guru tersebut menyuruh anak untuk membersihkannya. Anak tidak akan begitu saja memahami penuturan yang bersifat tak langsung. Mereka perlu dilatih dan dibiasakan berhadapan dengan bentuk-bentuk seperti itu agar peka dan segera memahami apakah suatu pengucapan mengandung sebuah sasmita atau tidak. Pengetahuan dan kesadaran itu akan menentukan kinerja bahasa atau tindakan lain yang untuk menanggapinya secara tepat. Lalu, contoh yang kedua, bukankah tidak lucu jika seorang guru mengatakan, "Wah, gerah betul, udara pengap." Dan siswa hanya menjawab, "Betul Pak, kami juga." Padahal, mereka tahu jendela dalam keadaan tertutup rapat. Keadaan itu dapat disalahartikan jika yang mengucapkan itu seorang atasan kepada bawahan. Pemahaman bentuk kebahasaan yang membutuhkan proses pembuatan implikatur sebaiknya diajarkan dengan melibatkan konteks percakapan. Konteks, walau bukan yang paling menentukan, dalam banyak hal mempengaruhi ketepatan implikatur. Selain itu, unsur pemahaman budaya atau cross-cultural understanding perlu juga dilibatkan. Hal ini tidak hanya diperlukan dalam pemahaman bahasa terhadap bahasa-bahasa asing, namun juga mengingat kenyataan betapa beragamnya kebudayaan siswa di Indonesia yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Terdapat 4 kegunaan implikatur menurut Levinson tahun 1991 halaman 97 sampai 100. Implikatur atau konsep mengenai implikatur dalam kajian pragmatik memiliki sekurang-kurangnya 4 fungsi atau kegunaan, yaitu yang pertama, memungkinkan diperolehnya penjelasan fungsional yang bermakna terhadap fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik atau deskriptif. Yang kedua, memberi penjelasan yang tegas dan eksplisit tentang bagaimana kemungkinannya bahwa pemakai bahasa dapat menangkap implikasi atau pesan, walaupun yang diucapkan secara lahiriah berbeda dari apa yang dimaksud. Yang ketiga, dapat menyederhanakan pemeriat semantik dari perbedaan hubungan antara klausa, walaupun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata-kata struktur yang sama. Yang keempat, dapat menerangkan berbagai macam fakta atau gejala kebahasaan yang secara lahiriah tidak berkaitan atau bahkan bertentangan. Simpulan dari materi implikatur adalah implikatur percakapan juga merupakan adanya keterkaitan antara ujaran-ujaran yang diucapkan antara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Keterkaitan ini tidak tampak secara literal, tetapi hanya dipahami secara tersirat. Implikatur memiliki 4 kegunaan, yakni pertama, implikatur mampu memberi penjelasan fungsional. Kedua,
Implikatur mampu memberikan penjelasan terhadap suatu tuturan. Ketiga, implikatur dapat menyederhanakan deskripsi semantik, perbedaan antara klausa. Keempat, implikatur dapat menjelaskan berbagai fenomena kebahasaan. Implikatur dibagi menjadi dua jenis, yaitu implikatur konvensional dan non-konvensional. Lalu, ada 3 kriteria khusus yang merupakan ciri implikatur, yaitu bergantung konteks, dapat dibatalkan, dan dapat diperhitungkan. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Untuk semua yang sudah menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih. Terutama untuk dosen pengampu mata kuliah pragmatik, Pak Irwan Siagian, serta teman kelas R7F. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kita dapat diberikan kesehatan. Sampai jumpa.